Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Daratal mukarramin ma'asyiral ulama wal kiram ma'asyiral umara, para masyayikh, para kiai, hadir Profesor Dr. Ki Haji Ali Maskur Musa, tepuk tangan itu, Ketua Isnu Pusat, kalih kula sami-sami maskure, sami-sami aline. Lek piyambake profesor, kula protolan pengurus Ansor. Yang saya hormati Akhinal Mahbub, panjenenganipun Gus Nusron Wahid. Piyambake adalah tokoh nasional yang paling ceplas-ceplos ketika ada di televisi. Nggih napa nggih? Wonge wanian ingkang ngadeg-ngadeg. Oh sampun wong. Yang saya hormati Bapak Juri Ardianto, piyambake adalah wakil ketua TKN. Jadi TKN itu adalah tim koalisi, tim kampanye nasional. Bapak Budi Priyo Suprayitno menika pundi tiyang? Alhamdulillah hadir Ketua TKD Jawa Timur. Kula kalih Pak Wakil Gubernur didadosaken pembina Dewan Pembina TKD Jawa Timur. Yang saya hormati Kiai Abdul Malik Sanusi, Kiai Tapel Kuda, yang hari ini jadi Dewan Suro PKB, tapi beliau milih Prabowo Gibran. Yang saya hormati Bapak Handoko, Sekjen Projo, masang gendera karo gambare tapi gak izin karo aku. Bapak Gufron, Sekjen Peran 02, mana Gufron? Itu adalah alumni Pondok Pesantren Ibnu Sina. Yang saya hormati Raden Dedi Iwakusuma, Ketua Umum Sedulur Kaisang. Sampeyan ngadeg Mas, ya, asli Banyuwangi Mas. Para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang teristimewa dan kita banggakan, Mas Gibran Rakabuming. Saya lupa Mas Emil Dardak, juru bicaranya Mas Gibran, insya Allah jadi menteri, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kiai kampung yang saya hormati, sebetulnya panjenengan yang punya suara berkumpul di sini mulai jam 8:30 betah. Iya wes iya, tapi sampean kan betah toh, karena cinta sama Mas Gibran toh. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, sebetulnya tadi
yang mengunjungi, yang datang banyak Mas Gibran, tapi karena banyak ada yang pulang lah, kesel, mulai jam 8 berangkatnya, betul? Apa sebabnya Mas Gibran kok istok kene? Asbabul wurudnya, sebab-sebab Mas Gibran bisa berkunjung silaturahmi nanggene Pondok Pesantren Ibu Nusina. Saya tanggal 27 kemarin Mas Handoko ngundang Pak Jokowi, lalu kemudian saya diundang di Bandara Udara Blimbing Sari. Pertemuanlah di situ beberapa kiai dan tokoh. Lalu kemudian saya usul, Pak Presiden yang saya hormati, sebenarnya tidak boleh saya usul, tapi nekat. Pak Presiden yang saya hormati dan saya muliakan, panjenengan itu menjalankan tugas pada periode kedua itu praktis yang efektif hanya 2 tahun Pak Presiden. Yang 3 tahun tidak efektif karena dunia dilanda oleh COVID-19. Tapi skenario Allah sangat luar biasa. Yang akan menyelesaikan pekerjaan panjenengan adalah putra sulung panjenengan Mas Gibran. Betul? Aku mikir-mikir, kok iso koyok ngono ya? Ya Allah. Saya bilang, Pak Presiden, dan tidak menutup kemungkinan kalau tahun 2024 beliau menjadi wakil presiden, maka tahun 2029 panjenengan dari Presiden Republik Indonesia. Masuk? Setuju? Cocok? Satu putaran? Yes. Melok ae. Bapak hadirin ingkang kula mulyakaken, seperti itu. Oleh karena itu, yang kedua Pak Presiden, sampean dulu pada waktu kampanye pertama mencalonkan Presiden Republik Indonesia mau berkunjung ke sini Mas Gibran. Namun Pak Jokowi di tengah jalan dihadang oleh masa pecinta dan loyalisnya, maka beliau tidak sampai. Akhirnya pertemuan saya di tengah jalan, di sananya bisa menangis orang dua. Itu yang bawa adalah santrinya, temannya Mas Nusron Wahid, namanya Ahmad Baskara. Lalu kemudian untuk menyambung sanad dan menyambung silaturahmi, Mas Gibran harus silaturahmi berkunjung kepada Pondok Pesantren Ibu Nusina. Di sana nanti akan ketemu dengan 1000 kiai kampung, ternyata lebih dari 1000, kalau menurut catatannya 1500 lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, Pulau Jawa adalah barometer Indonesia. Ketika Jawa tentram, tenang, dan damai, maka seluruh Indonesia tentram, tenang, dan damai. Ketika, dan perlu diketahui bahwa Pulau Jawa barometernya adalah Jawa Timur. Jawa Timur adalah tapal kuda, di antaranya Kabupaten Banyuwangi. Kalau Jawa Timur aman, maka Jawa aman. Dan alhamdulillah hari ini Mas Gibran itu berkunjung di kota Banyuwangi. Secara geografis Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Ketika matahari terbit pagi hari, yang kena sinar matahari pertama kali adalah Banyuwangi. Ketika terang, maka seluruh Jawa terang. Artinya apa? Prabowo Gibran menang di Banyuwangi, maka seluruh Indonesia Mas Gibran mesti menang. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sholatullah Salatoha Rasulillah. Sholatullah, tangan ini. Prabowo Gibran pasti Prabowo Gibran pasti Prabowo Gibran pasti menang. Indonesia jadi aman. Sholat Nyalantoh Sholatullah Prabowo Gibran pasti menang. Menangnya satu kali putaran. Menangnya satu kali putaran. Prabowo Gibran pasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai-kiai panjenengan ngertos, umpamane mangke Mas Gibran Prabowo menang satu putaran bisa menghemat niku anggaran hampir 30 triliun. Akeh apa sithik? Satu kali putaran berarti menghemat anggaran 27 triliun lebih. Apa yang dijanjikan oleh Mas Gibran, kalau saya jadi wakil presiden akan melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, yaitu dana abadi pesantren. Alhamdulillah, sampean tepuk tangan, aku ngomong karo mikir-mikir. Wis disen hati-hati lek ngomong aja kebablasan. Kula mboten kampanye blas, gak kampanye, tapi gurajak-ajak. Setuju? Alhamdulillah, acara meriah kados ngenten niku kula sampaikan kepada Mas Gibran juga mendapatkan support yang sangat kuat dari Ibu Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parangsah. Bapak-bapak hadirin ingkang kula aken, ketika dulu Pak Jokowi ajeng mriki niku mboten saged, akhirnya Pak Yusuf Kala ten pondok niki dibaring kalih Mas Nusron. Gus Nusron Wahid sangat luar biasa. Iki arek cilik kok petuwi dapat didik ngomong po enak men ngoten. Akhirnya pidato nggih ndamel bait-bait alfiah. Oh, arek pondok anti bae. Masyaallah. Jelas piyambake nate dadi ketua NU. Jadi para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama sering memberikan doktrin, sering memberikan amanat kepada warga Nahdlatul Ulama. Hei warga Nahdlatul Ulama, mbuh awakmu dadi rakyat biasa, kamu dadi pemimpin, jangan lupa ada 4 sikap yang harus kamu miliki ketika kamu hidup di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira sing memiliki 4 sifat sikap itu sapa? Ayo diwetani. Siji, sikap tawasud, berada di tengah-tengah. Yang kedua adalah sifat tawazun, seimbang. Dan yang ketiga adalah tasamuh, toleran. Dan keempat adalah i'tidal, tegak lurus. Tawasud, berada di tengah-tengah. Deloken calon presiden telu iku sing nang tengah-tengah sapa? Sapa? Antara nomor 1 dan nomor 3. Khairul umur awsat. Sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengah. Artinya Pak Prabowo dengan Mas Gibran tidak miring-miring ke kiri, tidak miring-miring ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, gitu, tapi berada di tengah-tengah. Apa artinya? Pak Prabowo dan Mas Gibran mampu melayani, mampu mengakomodir kelompok kiri, dan juga mampu melayani dan mengakomodir kelompok kanan. Pak Prabowo dan Mas Gibran
juga mampu melayani kelompok minoritas, juga mampu melayani kelompok mayoritas. Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak butuh jabatan wis arat-arat. Dia sudah kaya. Lek umur sakmono gak kira dolanan wedokan gak kira nggih. Nggih mboten. Sudah cukup dengan dirinya. Makanya Gus Dur dawuh lek sing jenenge pemimpin ikhlas di Indonesia adalah Pak Prabowo. Memegang persoalan bercintang perenangnya persoalan di Indonesia, sukunya banyak, bahasanya banyak, pulau banyak. Ini berat. Yang tahu permasalahannya adalah Pak Prabowo dan yang mampu menyelesaikan adalah Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah simbol dari orang tua, sing nglayani wong tua. Wong tua sing rewel jalukane macam-macam ngene mboten. Sing nglayani sapa Pak Prabowo. Lalu namanya Mas Gibran adalah simbol anak muda, simbol generasi milenial, simbol generasi Z. Mampu melayani karena masih muda. UTE karek nom, cangkruk yo pantes, ngopi yo pantes, enak gak sungkan-sungkan. Ini sangat luar biasa. Berarti Prabowo Mas Gibran berada di tengahnya, mampu menyeimbangkan kepentingan kiri, menyeimbangkan kepentingan kanan. Itu yang disebut dengan tawazun. Tawasud, tawajun, dan tasamuh. Karena beliau mampu mengakomodir keinginan dari kelompok minoritas juga kelompok mayoritas. Berarti beliau adalah sangat toleran. Berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak tegas. Siapa bilang Pak Prabowo adalah mantan jenderal, purnawirawan jenderal, ahli di bidang strategi? Dia tegas. Mas Gibran juga begitu. Orang bilang Mas Gibran tidak tegas bayi wingi sore, betul? Arek cek celondo, betul? Tapi begitu debat cawapres kedua, lawannya ditumbangkan dalam waktu yang singkat, betul? Wah, ngeger koyok ngono, Masya Allah. Kalau saya tadi mengatakan tidak menutup kemungkinan tahun 2029 beliau bisa menjadi presiden Republik Indo. Moga-moga wujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seperti itu, orang NU, kiai-kiai langgar, kiai-kiai kampung, wes ojo malang mentoleh. Jenengan milih Pak Prabowo dan Mas Gibran, berarti jenengan memenuhi anjuran para ulama-ulama. Nggih menika tawasud, tawajun, iktidal, dan tasamuh. Sekian, terima kasih atas nama pengasuh pondok pesantren. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.